Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya berada di Jalan Ngagel, Surabaya. Siang hari ini di belakang saya ada sebuah komplek makam dengan nama Ki Ageng Pengging. Nah, makam ini adalah makam Ki Ageng Pengging atau Ki Kebu Kenongo. Ini nanti kita akan coba menelisik sejarahnya. Tapi kondisinya sedang terkunci dan sepi. Ya, kita coba nanti ya. Keberadaan makam ini tentu saja mengundang kontroversi dengan makam yang berada di Duno, Boyolali, Jawa Tengah. Kondisi siang hari, pintunya terkunci dan tidak terlihat juru kuncinya. Makam ini menghadap ke barat. Di depannya mengalir Sungai Kalimas. Di sebelah kiri saya ada gubukan tempat mungkin juru kunci dan peziarah yang istirahat. Di depan sana ada makam yang dijungkup, kemudian di sebelah sana kanan juga ada makam yang dijungkup dan tertutup. Di halamannya beberapa makam yang nisannya ditutupi kain kuning. Ini. Sayang tidak bisa masuk. Itu Kalimas. Coba nanti saya akan ceritakan di tempat yang agak teduh. Ya, kita jeda dulu. Nah, ini malam ternyata saya sampai lagi di sini dan pintu makam terbuka. Mari kita masuk. Nah, ini ada Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Ada teman-teman di sini. Nah, penjelasannya Ageng Pengging. Alhamdulillah. Ya. Saya memang janjian sama teman-teman dari Berita Jatim TV untuk bersama menelisik keberadaan makam Ki Ageng Pengging di Surabaya ini. Itu adalah cungkup makam Ki Ageng Pengging. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Siang tadi saya mengunjungi sebuah komplek makam yang di Surabaya itu mulai dikenal, yaitu makam Ki Ageng Pengging. Nah, Ki Ageng Pengging ini seorang tokoh pada masa Demak. Dia adalah putra dari Ki Ageng Pengging Sepuh atau
Raden Handayaningrat, menantu Brawijaya V, dengan putri Dyah Pembayun. Itu Raden Handayaningrat. Kemudian mempunyai anak 3, Ki Kebu Kanigoro, Ki Kebu Kenongo, dan Ki Kebu Amiluhur. Itu nama-nama Jawa yang disematkan kepada beliau-beliau. Terkenalnya itu Raden Handayaningrat adalah Ki Ageng Pengging Sepuh. Ini masa peralihan Majapahit ke Demak. Kemudian menurut cerita itu terjadi konflik dan peperangan antara itu Pangeran Handayaningrat dengan Sunan Ngudung, yang membuat tewasnya Pangeran Handayaningrat. Kemudian jabatan Ki Ageng Pengging diteruskan oleh Ki Kebu Kenongo. Ini pada waktu itu kekuasaan Demak semakin kuat, dan Demak itu yang dipimpin Raden Fatah memanggil atau mengundang Ki Kebu Kenongo untuk menghadap. Tetapi entah karena apa Ki Kebu Kenongo itu enggan, atau karena beban sejarah atau bagaimana. Tapi sebetulnya Raden Fatah itu masih paman. Putri Dyah Pembayun tadi sama Raden Fatah itu sama-sama anak Brawijaya V dari ibu yang berbeda, karena selirnya Nah, kemudian karena tidak mau menghadap, diutuslah Sunan Kudus untuk memastikan, atau ada yang menyebutkan mengeksekusi kalau memang Ki Kebu Kenongo itu memberontak. Konflik ini kemudian di cerita-cerita itu diwarnai oleh konflik keyakinan. Jadi Ki Kebu Kenongo itu berguru kepada Syekh Siti Jenar. Nah, menurut cerita yang beredar itu dianggap menyimpang, itu menurut cerita. Kemudian ya Sunan Kudus bertemu, berdialog, kemudian karena kukuh tidak mau menghadap, akhirnya Ki Kebu Kenongo harus mati. Begitu. Akhirnya Sunan Kudus diberitahu bahwa lebih baik Ki Kebu Kenongo mati, disuruh
menusuk sikunya dengan keris. Kelemahannya di situ, konon katanya. Nah, itu sebagian cerita. Ki Kebo Kenongo meninggal, kemudian dimakamkan sekarang di Banyudono, Boyolali kalau tidak salah. Itu arus besar cerita di sana, terkenal di sana ada makamnya Pangeran Handoyo-Ningrat, Ki Ageng Pengging Sepuh, juga makam dari Ki Kebo Kenongo. Nah, kemudian beberapa waktu yang lalu muncul sebuah kenyataan bahwa di Surabaya ada makam Ki Kebo Kenongo atau Ki Ageng Pengging. Ini menjadi sebuah misteri besar. Bagaimana kok Ki Kebo Kenongo yang penguasa Pengging itu makamnya berada di Surabaya. Ini mengundang polemik ahli sejarah, juga polemik ya polemik sejarah. Tidak ada penelitian lebih lanjut, hanya berdasarkan keyakinan saja. Dan ada informasi yang masuk ke saya dari penelusuran itu ada kemungkinan bahwa ketika terjadi konflik Ki Ageng Pengging dengan Demak, itu mengharuskan Ki Ageng Pengging atau Ki Kebo Kenongo itu menghilangkan diri, karena memang pernah sepuh, jalur keluarganya pernah sepuh. Ki Ageng Pengging Sepuh itu keturunan menantu Brawijaya V atau Brawijaya terakhir menurut versi Babat ya. Jadi beliau, jalur keluarganya dicurigai kemungkinan membangkitkan Majapahit lagi begitu. Sama-sama keturunan Majapahit padahal. Nah, Ki Kebo Kenongo mempunyai anak Karebet atau Joko Tingkir yang kemudian hari menjadi menantu Sultan Trenggono, kemudian mendirikan kerajaan Pajang. Demak semakin pudar, kemudian muncullah Karebet, menantu dari Sultan Trenggono, mendirikan sebuah kerajaan baru yang bernama Pajang. Nah, Karebet kecil ketika Ki Kebo Kenongo itu meninggal, itu diasuh oleh Nyai Tingkir, janda dari Ki Ageng Tingkir. Ki Ageng Tingkir ini kakak seperguruan dari Ki Kebo Kenongo. Nah, sudah kok bisa sampai ke Surabaya? Ya, itu kemungkinan cerita ini kan macam-macam. Jadi mungkin tidak terus terang cerita itu, atau disamarkan. Mudahnya mungkin dikatakan Ki Kebo Kenongo gugur menghadapi Sunan Kudus, mungkin begitu. Tapi ada alternatif cerita lain, yaitu tadi menghilangkan diri. Artinya tidak mau memperpanjang konflik,
dan dia juga berpikir masa depan anaknya, maka beliau bergeser atau menyamar menjadi rakyat jelata ke Surabaya. Konon ini juga konon, menemui Ki Ageng Bungkul, penguasa Surabaya atau yang terkenal sebagai Sunan Bungkul. Kalau kita pikir mungkin saja karena sama-sama Ki Ageng, angkatan ayahnya mungkin Ki Ageng Bungkul, mungkin angkatan Pangeran Handayoningrat, sama-sama pejabat Mojopahit akhir. Mestinya kan kenal, sesama pejabat mestinya kenal. Nah, karena dianggap senior, kemungkinan Ki Kebo Kenongo itu menghadap ke Ki Ageng Bungkul untuk minta katakanlah saran dan bagaimana baiknya. Nah, mungkin dari situ kemudian Ki Kebo Kenongo ditempatkan di Surabaya di Jalan Ngagel 87 itu kan. Di situ ada komplek makamnya, makam Ki Kebo Kenongo, Ki Ageng Pengging itu, kemudian bersama pengikut-pengikutnya, dan juga makam perawat atau yang menjadi pengurus rumah tangga itu ada namanya Mbah Endang itu. Juga ada makam Mbah Prabu atau siapa itu yang menjadi juru kunci awal. Sekarang sudah berganti berapa kali. Itu alternatif cerita. Ini sebuah, kalau memang ada kemungkinan seperti itu, ya tugas ahli sejarah mungkin menelusuri kebenaran dari itu. Begitu. Kalau ada komentar dituliskan ya nanti di kolom komentar. Karena saya adalah pembolang, ya kadang-kadang memasuki wilayah sejarah, tempat-tempat purba dan macam-macam lah. Kita mengamati segala macam. Oh ya, terus di depan komplek makam itu ada Kali Mas, kali yang sangat bersejarah sejak zaman Kediri menjadi sebuah nadi peradaban. Nah, ini tepat di pinggir sungai juga, seperti makamnya Ki Ageng Bungkul itu di sebelah barat sungai. Lah, ini di sebelah timur sungai tapi agak ke utara. Begitu. Terima kasih. Sampai jumpa lagi dalam acara Bolang Menjadi Petualang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.